Guncangkan dunia. Son Heung-min, pemain grade A kelas dunia klub Liga Inggris Tottenham, akan dibawa oleh Shin Tae-yong ke Indonesia bersama pelatih asisten baru Yeom Ki-hun untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu jadi harapan saya saat ini. Tapi beritanya memang inilah alasan Shin Tae-yong Boyong ex-winger Korsel ke staf kepelatihan timnas Indonesia. Simak sampai habis beritanya. Gacor. Kejutan besar dari Shin Tae-yong. Langsung panggil Ronaldo Kuata, striker baru grade A kelas Eropa, untuk perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA langsung puji Indonesia. Dan Australia langsung ketakutan, Arab Saudi kena mental. Begini penjelasannya. Lagi-lagi Shin Tae-yong langsung keluarkan strategi dan pemain-pemain grade A untuk perkuat Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung panggil pemain baru Persib Bandung yaitu Mailson 5 yang ada keturunan Indonesia. Langsung siap bela Indonesia dan segera dinaturalisasi karena ingin bermain bersama Indonesia dengan racikan strategi dari Shin Tae-yong. Bung Towel langsung marah-marah dan kesal sendiri karena Indonesia kedatangan pemain-pemain berkualitas. Begini penjelasan lanjutnya. Yes, FIFA marah besar. Vietnam langsung dihukum dan didiskualifikasi dari Piala AFF 2024 langsung oleh FIFA karena media Vietnam tebar ancaman ke timnas Indonesia. Erick Thohir langsung angkat bicara, tak gentar kita lawan mereka, ujar Erick Thohir. Ini menjadi harapan saya saat ini. Tetapi kabarnya memang media Vietnam tebar ancaman ke timnas Indonesia usai Doan Van Hau berpeluang main di Piala AFF 2024. Begini respons dari FIFA soal ini. Kabar baik, Elkan Bagot dilirik kembali oleh Ipswich Town. Dan pelatih Ipswich menyesal karena meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain. Elkan Bagot akan kembali pada Ipswich Town lagi pada jendela transfer bulan Januari dan akan debut di Premier League tahun depan bersama Ipswich Town. Begini penjelasan lanjutnya. Wow! Australia langsung takut dan kesal sama Indonesia karena Indonesia sudah punya pemain asal Australia kelas Eropa Matthew Baker. Dan Nova Arianto masih akan panggil pemain keturunan kelas Eropa yang berasal dari Australia untuk timnas U17 Indonesia. Kira-kira siapa pemain Australia yang dipanggil untuk perkuat timnas U17? Simak sampai habis beritanya. Bikin geger Eropa. Malut United FC langsung terbangkan pemain junior ke klub Eropa dan menjadi andalan bermain di Eropa. FIFA langsung bangga sama perkembangan Indonesia dan akan beri hadiah ke Indonesia. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi memang beritanya rencana Malut United FC kirim pemain junior ke klub Eropa, kalau jago tidak perlu balik. Begini penjelasan lengkapnya, pastikan simak sampai habis. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Ternyata ini alasan Shin Tae-yong Boyong ex-winger Korsel ke staf kepelatihan timnas Indonesia. Staf kepelatihan timnas Indonesia bertambah. Shin Tae-yong memboyong Yeom Ki-hun sebagai satu di antara asistennya di skuad Garuda. Yeom Ki-hun bukan nama sembarangan. Yeom adalah mantan winger andalan timnas Korea Selatan.
Ia juga pernah malang melintang di banyak klub besar negeri tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan Shin Tae-yong memboyong Yeom Ki-hun ke timnas Indonesia. Menurut Erick, Yeom akan menjadi pelatih bagi lini depan tim Garuda. Ya, memang untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, kami harus memperkuat tim, jelas Erick Thohir. Yeom Ki-hun saat ini sudah berusia 41 tahun. Ia memiliki 57 caps dan 5 gol saat memperkuat timnas Korea Selatan. Erick Thohir merasa timnas Indonesia sudah mengalami perbaikan secara permainan. Namun, ketajaman lini depan skuad Garuda dinilai masih menjadi masalah. Erick pun berbicara kembali saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak Juni lalu. Saat itu skuad Garuda memang kalah dalam hal efektivitas di lini depan. Misalnya melawan Irak, kami menyerang dan kami tidak bisa cetak gol. Tapi babak kedua kami malah kebobolan 2 kali, katanya. Yeom Ki-hun akan langsung bekerja membantu Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Diketahui pada awal September nanti, skuad Garuda akan dikumpulkan. Timnas Indonesia akan mengawali langkah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September mendatang. Skuad Garuda harus bertandang ke markas Cina. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia direncanakan akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka akan menjamu sang tetangga Australia. Shin Tae-yong punya penyerang baru berdarah Afrika untuk perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong dapat mengandalkan penyerang baru berdarah Afrika untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Sosok penyerang baru yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh masuk kategori baru karena sudah 2,5 tahun tidak memperkuat timnas Indonesia senior. Ia untuk pertama dan terakhir kalinya memperkuat timnas Indonesia senior saat menantang Timor Leste di laga uji coba pada Januari 2022. Alasan lain Ronaldo Kuateh masuk kategori penyerang baru karena pemain 19 tahun ini bak terlahir kembali. Setelah mengalami cedera panjang dari pertengahan 2023, ex-pemain Madura United ini akhirnya bisa kembali bermain sepak bola. Sepanjang 2023 hingga 2024, Ronaldo Kuateh sama sekali tidak dimainkan sang klub yang mentas di Liga Turki, Bodrum FK, karena cedera. Setelah Bodrum FK memastikan promosi ke Liga 1 Turki, Ronaldo Kuateh memilih angkat kaki. Ia memilih berkarier di Liga 1 Thailand bersama Muang Thong United. Jika tampil brilian bersama Muang Thong United, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuateh untuk kembali menghiasi lini depan timnas Indonesia. Kebetulan timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan setelah Rafael Struijk dan Ragnar Orotmangoen yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia belum tampil maksimal 100%. Jikapun tidak diandalkan sebagai penyerang atau winger utama, Ronaldo Kuateh dapat dimainkan di babak kedua. Kecepatan dan ketenangan di muka gawang merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki pemain berdarah Indonesia Afrika ini. Pemain baru Persib Bandung Mailson 5 ternyata ada kaitannya dengan Indonesia, siap perkuat timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong. Mailson 5 tengah menjadi sorotan. Pemain berpaspor Belanda ini diketahui memiliki kaitan cukup erat dengan Indonesia. Tak heran publik pun mempertanyakan terkait Mailson 5 bisa memperkuat timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong. Mailson 5 merupakan salah satu pemain asing yang didatangkan Persib Bandung untuk menghadapi musim kompetisi 2024-2025. Mailson 5 diketahui memiliki kekasih yang berasal dari Indonesia.
Faktor tersebut cukup besar sebelum memutuskan bergabung dengan Persib Bandung. Saya tahu ada pemain yang berasal dari Belanda di sini, yang telah membawa juara musim lalu dan membawa Persib lolos ke turnamen Asia yang sangat membuatku sangat tertarik, ujar Lima di channel YouTube Persib. Saya tahu ini klub besar memiliki basis fans yang besar. Sebelum berangkat ke sini, saya melihat banyak sekali video Persib, katanya. Jujur saja ini salah satu mimpi saya untuk bermain di Indonesia, salah satunya karena kekasih saya memilih darah keturunan Indonesia, lanjut dia. Meski demikian, memiliki pasangan yang berasal dari Indonesia tak serta bisa membuat milestone 5 bisa memperkuat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Sebab pemain kelahiran Den Haag Belanda itu sama sekali tidak memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Media Vietnam tebar ancaman ke Timnas Indonesia usai Doan Van Hau berpeluang main di Piala AFF 2024 bakal jadi ancaman skuad Garuda. Media Vietnam Giao Duc Toi Dai tebar ancaman ke Timnas Indonesia usai pemain kontroversial Timnas Vietnam Doan Van Hau berpeluang main di Piala AFF 2024. Mereka menyebut Doan Van Hau akan jadi ancaman untuk Timnas Indonesia. Doan Van Hau dikabarkan sudah kembali berlatih bersama klubnya Chong An Hanoi. Bahkan bek berusia 25 tahun itu diperkirakan bisa berlaga di V-League 2024 hingga 2025. Jika performanya bisa membaik, Van Hau pun dinilai berpeluang membela timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Pada Piala AFF 2024, Vietnam tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, sendiri memasang target tinggi di Piala AFF 2024. Mereka bertekad meraih gelar juara di ajang itu. Bek Doan Van Hau sudah kembali berlatih bersama rekan satu timnya dan diperkirakan bisa berlaga di V-League 2024 hingga 2025 mendatang. Jika performanya segera pulih, Van Hau berpeluang bergabung dengan tim Vietnam di FIFA Days dan Piala AFF akhir tahun ini, tulis media Vietnam. Ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Vietnam. Mereka bisa mengandalkan Doan Van Hau di Piala AFF 2024 lanjutnya. Kabar baik, Elkan Bagot bisa kembali ke Ipswich Town pada jendela transfer Januari, berpotensi debut di Premier League. Kabar baik terkait karier bek timnas Indonesia Elkan Bagot di Liga Inggris. Kabar baiknya, Elkan Bagot berpeluang kembali ke Ipswich Town yang mentas di Premier League musim 2024-2025 pada jendela transfer Januari. Elkan Bagot saat ini tengah dipinjamkan ke klub kasta ketiga League One, Blackpool FC. Blackpool mengungkapkan durasi peminjaman Elkan Bagot selama 1 musim. Akan tetapi menurut laman resmi Ipswich Town, klub yang berkandang di Portman Road Stadium itu bisa menarik kembali Elkan Bagot selama jendela transfer Januari karena isi kesepakatan. Elkan Bagot telah menyelesaikan peminjamannya ke Blackpool. Bek Town yang tampil reguler untuk tim asuhan Kieran Mchkena selama pramusim akan menghabiskan musim 2024-2025 bersama klub League One tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, Town memiliki opsi untuk menarik kembali Elkan dari masa peminjamannya selama jendela transfer Januari, tulis pernyataan Ipswich Town. Jika opsi itu terjadi dan Elkan Bagot kembali ke Ipswich Town, kita tunggu saja apakah bek 21 tahun itu bisa debut di Premier League. Sementara itu, Elkan Bagot senang untuk bergabung dengan Blackpool. Ia berharap musim ini menjadi musim yang sukses untuk klub yang bermarkas di Blomfield Road itu. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub.
kata Elkan Bagot dilansir dari laman Blachpool. Saya telah melakukan beberapa percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Cara tim bermain kelompok yang sudah ada di sini semuanya sangat positif. Saya mengenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini dan mereka semua mengatakan hal-hal baik. Saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya, ujarnya. Pertandingan pertama Blachpool di League One dengan melawan Crawley Town pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Elkan Bagot berpotensi debut untuk Blachpool pada pertandingan itu. Sudah punya Matthew Baker, Nova Arianto panggil satu pemain dari Australia untuk Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia sudah memiliki pemain dari Australia yakni Matthew Baker, akan tetapi pelatih Nova Arianto nampaknya ingin menambah kekuatan dengan memanggil satu pemain lagi dari negeri kanguru. Nova Arianto memanggil 32 pemain untuk diseleksi masuk ke Timnas U17 Indonesia sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pemain yang lolos seleksi akan bergabung dengan pemain yang tampil di Piala AFF U16 2024 lalu. Sebelumnya di Piala AFF U16 2024, pemain dari klub Australia, Matthew Baker bermain untuk Indonesia. Bek kiri 15 tahun itu bermain di Melbourne City U18. Matthew Baker beberapa waktu lalu dipanggil Timnas U17 Australia, pada akhirnya ia tetap memilih membela Indonesia. Setelah sudah memiliki Matthew Baker, Nova Arianto memanggil satu pemain lagi dari Australia, Matthew Davies dari Subiaco AFC. Matthew Davies bermain di posisi bertahan. Selain Matthew Davies, Nova Arianto juga memanggil pemain diaspora dari negara lain. Mereka adalah Ocean Erwin Lim di FC Cardedeu Spanyol dan Miroslav Fernando di Atletico Madrid FA Spanyol. Di kualifikasi Piala Asia U17, Indonesia berada di G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi Piala Asia U17 2024 akan digelar di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. 10 juara grup dan 5 peringkat kedua terbaik melaju ke putaran final yang akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Rencana Malut United FC kirim pemain junior ke klub Eropa kalau jago tidak perlu balik. Malut United FC punya rencana mengirim pemain-pemain junior dari daerah mereka ke klub-klub Eropa. Sebagai klub promosi, fokus utama Malut United FC saat ini tentu saja adalah mempersiapkan diri menghadapi Liga 1 2024 hingga 2025. Laskar KIE Raha akan menghadapi Madura United dalam debut mereka di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Yang akan kami rintis adalah akademi untuk pemain U16, 18, dan 20, kata Willem Domingus Nanlohe. Kami sudah menunjuk mantan pelatih kiper Hengki Oba untuk menjadi direktur Akademi Malut United. Pemain sedang diseleksi dengan akademi akan dipusatkan di Tidore. Selain dari Maluku Utara, pemain yang kami seleksi juga ada yang dari Maluku dengan komposisi 35% negatif 65%. Bukan hanya pemain U16, U18, dan U20 yang ingin dibina Malut United. Mereka juga punya rencana untuk pemain berusia lebih muda yakni usia 12 kurang 14 tahun. Untuk pemain-pemain ini, Laskar KIE Raha bahkan punya rencana mengirim mereka ke klub luar negeri. Ada wacana baru bahwa dari pemilik klub juga ada niat untuk menyeleksi anak-anak berusia 12 kurang 14 tahun. Mereka akan coba kami titipkan di klub luar negeri, klub Eropa. Pemain-pemain ini akan menjalani semacam program magang di luar negeri.
Kalau mereka bagus, tidak perlu kembali ke Malut United. Tidak perlu balik ke Indonesia kecuali kalau mereka dibutuhkan oleh tim nasional. Kami akan biarkan mereka membela klub luar negeri itu kalau para pemain ini mampu melewati seleksi di sana. Kalau memang bagus dan lolos ujian, silahkan teruskan bermain di luar negeri, lanjut pria yang akrab disapa Doni ini. Rencana Malut United FC soal pembinaan pemain muda ini sejalan dengan target mereka dalam skala yang lebih besar. Malut United ingin membuat kawasan Maluku dan Maluku Utara kembali menjadi salah satu kiblat sepak bola dari Indonesia Timur. Daerah asal Malut United memang sudah dikenal sebagai salah satu produsen pemain-pemain bagus di tanah air. Ada banyak pemain kelahiran Maluku dan Maluku Utara yang kemudian menjadi pemain-pemain top di liga, bahkan legenda di timnas Indonesia. Ronaldo Kuatah resmi diperkenalkan Muang Thong United. Ronaldo Kuatah resmi mendapatkan klub baru. Ex-striker timnas Indonesia itu resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Muang Thong United. Sosok Ronaldo Kuatah tampak dalam prosesi launching tim yang diunggah di akun Instagram Muang Thong United Rabu (7 September 2024 sore waktu Indonesia Barat). Sebelumnya, Ronaldo Kuatah sempat bermain di Turki. Ia memperkuat Bodrum FK meski tak sempat merasakan menit bermain di ajang resmi. Sebab saat itu Ronaldo Kuatah mengalami cedera lutut yang cukup parah. Putra dari Roberto Kuatah itu pun lebih fokus untuk memulihkan cederanya itu. Ronaldo Kuatah menyusul langkah Asnawi Mangkualam. Asnawi memang saat ini masih terikat kontrak dengan klub besar Thailand, Port FC. Muang Thong United akan menjadi klub profesional ketiga bagi Ronaldo Kuatah. Penyerang berusia 19 tahun itu sebelumnya pernah menjadi bagian dari Madura United dan Bodrum FK. Pendukung timnas Indonesia pun bereaksi dengan pengumuman Ronaldo Kuatah sebagai pemain baru Muang Thong United. Banyak dari mereka yang meninggalkan komentar di media sosial klub tersebut. Sejak mengalami cedera, Ronaldo Kuatah menepi dari panggilan timnas Indonesia. Bahkan Ronaldo sempat lama menghilang. Peluang Ronaldo Kuatah untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat terbuka. Apalagi saat ini usianya masih 19 tahun. Namun Ronaldo Kuatah harus terlebih dulu memulihkan rasa percaya dirinya dan mendapatkan menit bermain yang cukup di Muang Thong United. Ternyata ini alasan